Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul. Pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita misteri. Untuk tempat, kota sengaja Kang Irul samarkan demi menjaga kenyamanan kita bersama. Oke? Biar kalian tidak penasaran seperti apa kisah selengkapnya. Tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan dua orang sahabat. Sebut saja namanya Aldi dan Devan. Mereka itu adalah sahabat karib dari kecil. Mereka sekolah pun selalu bersama. Dari SD, SMP, sampai SMA. Hingga sekarang, mereka menggeluti profesi yang sama, yaitu sebagai pembalap. Aldi dan Devan. Saking akrabnya, mereka juga mempunyai hobi yang sama. Hingga pada suatu saat, si Aldi dan Devan, mereka akan melakukan balapan. Di sini, di dekat jalan kampung mereka. Mereka akan melakukan balapan. Di sini, mereka itu tidak memakai alat pengaman sekalipun, sedulur-sedulur. Mereka hanya memakai kaos biasa sama celana pendek. Otomatis dari tetangga-tetangga juga ada yang menonton. Entah paling ya ada 10 orang lah. Mereka ada yang menonton. Dari 10 orang itu pun ada yang mendukung Aldi dan mendukung Devan. Tapi lebih kebanyakan ke Aldi. Soalnya Aldi bisa dikatakan lebih jago. Nah, di sini mereka pun sedang menyeting motor masing-masing. Terlihat asap sangat tebal ya di belakang knalpot mereka. Si Aldi itu pun sambil menanyakan sama si Devan, "Van, udah siap belum?" Si Devan dengan lantang juga menjawab, "Siap Di, kamu sudah siap belum?" "Jelas sudah." Nah, setelah mereka sudah saling siap, tiba akhirnya mereka tancap gas. Di situ ada salah satu warga yang menjadi pemandunya. "Udah siap belum kalian berdua?" "Udah bang, saya hitung sampai 3 ya." "Siap. 1, 2, 3. Mereka tak langsung jalan. Wang! Saking cepatnya ini. Di putaran ketiga, si Devan yang akan menyalip si Aldi terlalu mepet ini sedulur-sedulur, hingga Devan menyenggol stang motor si Aldi. Kret. Si Devan langsung terbanting. Si Aldi masih jalan. Melihat Devan jatuh, seketika Aldi langsung mengerem motornya. Kret. Dia langsung sontak menengok ke belakang. Melihat sahabatnya yang terjatuh, sontak dia pun langsung berteriak, "Van!" Dia langsung turun menghampiri si Devan. Melihat keadaan si Devan, si Aldi langsung histeris. Melihat sahabatnya yang jatuh dengan luka yang sangat parah. Kepalanya sebelah kiri bocor. Seketika Devan pun meninggal di tempat. Melihat Devan tidak selamat, para penonton akhirnya mereka langsung berbondong-bondong untuk melihat si Devan. Mereka langsung membawa Devan ke rumah. Karena apa? Karena nyawa Devan sudah tidak terselamatkan. 10 tahun kemudian kita diperlihatkan lagi di tempat yang sama. Di tempat yang dahulu pernah menjadi balapan antara Devan dan Aldi. Di sini sudah mulai agak rame. Tidak cuma 2 orang. Di sini ada Aldi, terus ada Rizky, ada Budi, ada Rizal, ada lagi si Rian. Rame nih. Nah, di sini mereka akhirnya teringat akan kejadian yang dahulu nih. Akhirnya mereka pakai pengaman, pakai helm, pakai atribut lah, biar terjadi apa-apa itu bisa selamat. Sebelum mereka melakukan balapan, para pembalap itu pun menghampiri para fan-fan mereka, terutama si Aldi. Aldi menghampiri para fan-fan mereka. Nah, di sini Aldi ternyata melihat tetangganya
yang selama ini dia tidak pernah jumpa. Di sini ada Mario. Halo yuk, kamu nonton juga? Iya mas, baru kelihatan sih. Iya mas, saya baru pulang dari Jakarta. Oh, Mas Aldi, nanti kalau sudah acara selesai, saya mau ngobrol ya. Oh siap. Setelah Mario dan Aldi selesai saling sapa, mereka para pembalap pun kembali ke motor masing-masing. Mereka sedang menyetel motornya masing-masing. Si Aldi, si Rizky, si Budi, si Rijal dengan yang lain. Tibalah seorang cewek nih ke depan sambil memberi aba-aba jika balapan itu akan segera dimulai. Cewek itu langsung seketika mengibarkan bendera. Tret! Tandanya balapan dimulai. Tret! Motor satu demi satu melaju dengan cepat. Bos, Aldi yang berada di posisi depan, disusul di belakang ada Rizky, di belakang lagi ada si Budi dan Rian dan Rizal. Mereka sangat saling sengit, saling salib menyalip, tapi belum ada satupun dari mereka yang bisa menyalip si Aldi. Di putaran ketiga, si Rizky yang sudah mendekati si Aldi, sedikit lagi dia akan menyalip si Aldi. Tiba-tiba si Rizky hilang stabilan. Dia menghantam pembatas jalan. Pah! Seketika ada besi yang nancap di kepalanya. Letaklah itu si Rizky. Motornya ke kanan, si Rizky-nya jatuh ke kiri. Tiba-tiba penonton melihat itu, semuanya pada teriak. Teriak melihat Rizky yang kepalanya tertancap besi. Seketika balapan pun dihentikan dengan adanya tragedi yang sangat mengenaskan ini. Dengan adanya tragedi itu, penyelenggara pun seketika langsung menelpon ke pihak rumah sakit. Datanglah tuh ambulan. Dibawalah itu si Rizky pakai mobil ambulan. Bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, nyawa Rizky tidak terselamatkan. Dia pun meninggal dunia dengan luka yang sangat mengerikan, tertancap besi di kepala. Setelah tragedi kecelakaan yang menimpa Rizky, selang 3 bulan, si Mario datang ke rumah si Aldi. Assalamualaikum. Mendengar salam, Aldi pun menjawab, Waalaikumsalam. Aldi membukakan pintu. Cetek. Kamu yuk, silakan masuk. Iya mas. Si Mario pun masuk ke rumah si Aldi. Silakan duduk. Iya mas. Aldi pun ke belakang membuatkan teh untuk si Mario. Setelah 3 menit, Aldi datang sambil membawa teh dan cemilan buat Mario. Ada apa yuk? Gini mas, perihal yang dulu saya pernah katakan sama Mas Aldi. Oh iya, gimana? Perusahaan saya siap mensponsori adanya event balapan. Nah, di sini saya meminta tolong kepada Mas Aldi agar bisa ikut dalam acara event ini, Mas. Soalnya saya disuruh dari atasan saya untuk mencari pembalap-pembalap yang ada seperti Mas Aldi. Saya belum bisa menjawab sekarang yuk. Kasih saya 1 minggu ya. Iya mas, saya tunggu jawabannya ya mas. Setelah 1 minggu kemudian, akhirnya Mario datang lagi ke rumah si Aldi. Tapi sebelum Mario masuk ke rumah si Aldi, tiba-tiba Mario tidak sengaja melihat keanehan yang menurut Mario itu tidak lazim. Mario melihat Aldi yang memandikan motornya pakai air kembang. Sambil menurut Mario itu Aldi sedang berkomat-kamit kepada motornya. Seketika pun Mario lebih dekat. Akhirnya Aldi pun kaget. Aldi pun salah tingkah. Tiba-tiba Mario datang tanpa Aldi mengetahui. Sontak Aldi langsung memberi alasan yang tidak masuk akal kepada Mario. Mario cuma mengiya-iyakan saja. Akhirnya mereka masuk. Nah di sini Mario kembali bertanya kepada si Aldi perihal 1 minggu yang lalu
penawaran si Mario kepada si Aldi. Kira-kira gimana jawabannya, Mas? Setelah saya pikir-pikir, saya terima tawaran kamu yuk. Setelah Mario pulang, akhirnya Aldi kembali terdiam. Dia memikirkan apa yang baru saja ditawarkan oleh Mario. Aldi di sini meminta saran kepada tim. Teman-teman, gimana nih? Gimana apanya, Di? Saya mendapat tawaran dari teman saya. Tawaran apa? Ya kayaknya sih saya mendapat endorse dari salah satu perusahaan. Gini, Di, kalau saya boleh ngasih saran ya, mending sebelum kamu menerima tawaran itu, mending batalin aja. Terus, kalau menurut saya, mending kamu bilang sama yang nawarin kamu, suruh bikin event aja. Masuk tuh idenya. Akhirnya si Aldi menelpon si Mario. Tut. Halo, assalamualaikum yo. Waalaikumsalam mas. Gini yo, setelah saya pikir-pikir, kalau saya terima tawaran dari kamu, saya nggak bisa. Loh, kenapa mas? Soalnya tanggung jawabnya gede yo. Atau gini aja yo, mending dari perusahaan kamu bikin event aja. Nanti dari tim aku bisa ikut. Gimana? Gitu ya mas. Yaudah, nanti saya akan coba ngomong sama rekan saya ya mas. Nah, tibalah nih, event ini berlangsung. Di sini nampak beberapa pembalap hadir di acara event itu. Dari tim Aldi, dari tim kota yang lain. Banyak di sini. Di sini event sangat gede. Bahkan di tribun banyak para penonton-penonton yang menyoraki nama-nama pembalap yang mereka idolakan. Tampak dari kubu Aldi ada segerombolan fan Aldi yang menyoraki Aldi. Aldi, Aldi. Dari kubu sebelah juga sama. Ada yang menyoraki dengan sebutan nama Bagas, Bagas. Mengingat ini adalah event yang sangat besar, event yang sangat ramai sekali. Sebelum balapan dimulai, Mario datang ke pedok di timnya si Aldi. Di sini, sebelum Mario mendekati lokasi, Mario melihat kejanggalan lagi yang dulu pernah ia lihat di rumah si Aldi. Lagi-lagi si Aldi sedang berkomat-kamit kepada motornya. Dalam hati Mario, dia berkata. Akhirnya dia langsung menghampiri si Aldi. Mas, seketika Aldi pun kaget. Kamu yo, Mas Aldi sedang apa? Biasa yo. Setelah mereka bercakap sedikit. Nah di sini balapan sebentar lagi akan dimulai. Aldi dengan tenang dia menyeting motornya. Balapan pun dimulai. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, Aldi masih menduduki posisi pertama. Tibalah di putaran keempat, ada salah satu pembalap yang hampir menyalip si Aldi. Lagi-lagi dia naas, dia terjatuh dan terguling, bahkan terpental dari motornya. Prak! Seketika dari tim medis langsung datang bergerumun, berbondong-bondong mendatangi pembalap itu. Bahkan penonton pun ada yang mau ikut turun dari tribun. Pembalap lain, mereka semua berhenti. Ternyata itu adalah pembalap yang dari kota B. Namanya Wawan. Dia mengalami keadaan tubuh yang sangat riskan sekali. Tangannya patah yang kanan, kakinya yang sebelah kanan juga nekuk ke depan, tertekuk ke depan. Akhirnya dibawa itu sama ambulan. Balapan pun dihentikan.
Aldi kembali lagi ke pedok. Dia duduk termenung. Di saat dia duduk termenung, datang si Mario. Dia menepuk pundak Aldi. Tenang mas, gak apa-apa. Si Aldi sangat merasa bersalah karena dialah yang menerima tawaran dari Mario jika dia akan siap meramaikan event yang diselenggarakan oleh perusahaan Mario. Tapi di sini ia sangat merasa bersalah. 6 bulan kemudian, tibalah ada balapan lagi. Lah di sini ada satu korban lagi. Tapi sebelumnya 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bahkan 4 bulan yang lalu sudah banyak korban yang berjatuhan. Bahkan mereka tidak ada satupun yang selamat. Nah, dari korban ini, di situ pasti ada Aldi yang ikut dalam acara balapan. Tapi baru kali ini ada satu pembalap yang berhasil selamat. Tapi naas, kakinya patah. Di sini ada Budi yang selamat dari tragedi balapan ini. Budi yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya masih bisa tertolong. Di keesokan harinya, Aldi yang mendengar Budi dirawat di rumah sakit, ia berinisiatif ingin menjenguk di sana. Tapi sebelum Aldi sampai ke ruangan si Budi, di sana sudah nampak sangat ramai sekali para pembalap-pembalap yang ikut acara balapan bareng sama si Budi. Mereka sudah ada di ruangan, sudah menemani si Budi dalam ruangan. Nah, di sana juga ada Mario. Teman-teman si Budi sedang membicarakan si Aldi. Tambah lagi, si Mario itu menimpali. Lah di sini Budi itu ngomong sama teman-temannya, nanya nih, teman ada yang nanya sama si Budi, kamu kenapa sih Bud? Kagak biasanya kalau kamu ikut balapan kamu tuh terjatuh. Saya itu ya kemarin kayak melihat ada sosok yang aneh sedang berada di jok belakangnya si Aldi. Ah, jangan bercanda kamu. Serius. Apa? Kayak pocong. Yang benar kamu kalau ngomong. Iya beneran. Serius. Mendengar obrolan dari si Budi, Mario pun menimpali. Saya juga pernah melihat Aldi memandikan motornya pakai air kembang. Bahkan di saat saya sedang menyamperi dia di pedok, saya juga melihat hal yang sama. Mas Aldi sedang melakukan ritual di hadapan motornya. Apa jangan-jangan Aldi kenapa yo? Yo, Aldi kenapa yo? Aldi yang sedang berada di luar ruangan mendengar dari teman-teman Budi yang sedang membicarakan Aldi. Ia pun seketika langsung pulang. Setelah berjalannya waktu, kembali ada event lagi. Nah, di sini Aldi sengaja tidak ikut acara balapan itu. Event di sini berjalan lancar sekali. Tidak ada satupun kendala. Bahkan para pembalap itu pun mereka sangat menikmati balapan itu. Di sini Aldi bertemu dengan Mario di tribun. Mereka hanya berdialog secukupnya. Akhirnya Mario pun turun ke tribun bawah. Sedangkan si Aldi masih tetap berada di tribun atas. Balapan pun selesai. Balapan sangat lancar. Tidak ada satupun korban yang menimpa di acara balapan itu. Nah, di sini Aldi lagi-lagi mendengar ada para penonton di tribun yang sedang membicarakan namanya. Balapannya lancar ya? Nggak seperti yang dulu-dulu. Kalau si Aldi main pasti ada yang jadi korban. Iya,
Sama, balapan kali ini nggak ada Aldi, aman. Nggak kayak balapan-balapan yang dulu. Aldi mendengar omongan dari penonton-penonton. Seketika ia langsung pergi. Setahun kemudian, karir Aldi pun redup. Di setiap ada acara event balapan, Aldi tidak pernah bisa ikut dalam acara itu. Karena dari pihak penyelenggara tidak mau terjadi hal yang aneh yang sebelumnya terjadi kepada pembalap-pembalap. Takutnya akan memakan korban. Bahkan di event dimanapun, nama Aldi sudah dicap tidak masuk dalam acara balapan. Blacklist. Di sini ekonomi si Aldi hancur. Dengan keadaan yang sekarang ini, Aldi akhirnya meratapi sebenarnya apa yang terjadi dengan saya hingga saya bisa berada di posisi seperti ini. Apa yang saya perbuat hingga saya bisa jatuh sejatuh-jatuhnya seperti ini, terpuruk. Di sini bukan ekonomi Aldi saja, bahkan teman-temannya pun meninggalkan Aldi semua. Tapi ada satu teman si Aldi yang setia menemani si Aldi. Akhirnya Aldi datang ke rumahnya. Dia minta saran kepada si Rian. Nah, di sini Aldi meminta saran kepada si Rian. Yan, gimana Di? Aku kudu priye? Saya harus bagaimana ya? Ekonomi saya sudah hancur. Teman-teman aku juga meninggalkan semua. Aku cuma punya kamu ya. Kalau kamu punya saran, tolong beri aku saran ya. Gini Di, kalau aku boleh kasih saran ya. Dulu saya punya tetangga Di. Ya bisa dikatakan perekonomian dia hampir sama seperti kamu. Saya pernah dengar tetangga saya itu berikhtiar datang ke rumah Pak Kiai. Lah setelah dari sana, mungkin tetangga saya diberi petunjuk, dikasih jalan. Alhamdulillah sekarang ekonominya mulai stabil. Ke rumah Pak Kiai siapa Yan? Pak Kiai Sutejo. Sorry Odi, bukannya aku mempunyai firasat buruk sama kamu. Aku pun merasakan hal yang janggal Di. Jika setiap ada event, ada yang meninggal itu gara-gara kamu. Aku tahu kamu Di. Tapi apa kamu jangan-jangan melakukan hal mendengar perkataan dari si Rian? Aldi langsung menangis. Dia kembali meratapi kejadian-kejadian yang terdahulu. Dikala dia ikut balapan, ada salah satu dari pembalap lain yang meninggal. Di sini Aldi kembali menangis sangat deras sekali. Dan setelah dia meratapi semua itu, dia akhirnya menjawab dari omongan si Rian. Iya Yan, saya mau ke rumah Pak Kiai. Keesokan harinya, Rian dan Aldi ke rumah Pak Kiai Sutejo. Di sini, dari kejauhan, Aldi dan Rian melihat Mario yang baru saja keluar dari rumah Pak Kiai. Di sini Rian menjawel si Aldi. Di, Mario Di. Di, habis ngapain ya Di? Ya saya nggak tahu ya. Mereka berdua saling membicarakan Mario yang baru saja datang dari rumah Pak Kiai. Setelah Mario berjalan agak jauh, mereka baru tiba di rumah Pak Kiai. Akhirnya mereka masuk, dipersilakan sama Pak Kiai, ditanya sama Pak Kiai. Akhirnya di sini Aldi langsung membeberkan permasalahan apa yang dialaminya saat ini.
kepada Pak Kiai. Begini Pak Kiai, kedatangan saya ke sini. Nah, di sini Aldi itu berbicara dengan Pak Kiai dengan tangis yang terisak-isak. Tangis yang sangat meratapi kejadian-kejadian apa yang sudah dialaminya. Terus Pak Kiai menimpali, "Kenapa, Le? Saya kenapa ya Pak Kiai? Setiap saya ikut balapan pasti ada korban." Mendengar penuturan dari Aldi, Pak Kiai seketika terdiam. Lantas Pak Kiai memberikan jawaban kepada Aldi. Dia mengingatkan kepada Aldi, "Le, kowe tahu gawe salah opo karo wong? Kamu pernah punya salah apa sama seseorang?" Mendengar jawaban dari Pak Kiai, Aldi langsung menatap tajam Pak Kiai. "Saya punya salah apa Pak Kiai?" Mendengar jawaban dari Aldi, kembali Pak Kiai menimpali, "Le, jajal dieling-eling meneh. Coba diingat-ingat lagi. Kamu punya salah sama siapa?" Mendengar jawaban yang sama dari Pak Kiai, Aldi kembali terdiam. Lantas dia teringat akan kejadian 10 tahun silam. Ia mempunyai sahabat yang bernama Devan, yang pada saat itu mereka sedang melakukan balapan dan Devan mati. Akhirnya Aldi memberitahu kepada Pak Kiai, "Iya Pak Kiai, saya baru ingat dulu saya pernah punya sahabat Pak Kiai. Terus saya sama sahabat saya itu akan melakukan balapan. Tapi sahabat saya naas Pak Kiai. Dia mengalami kecelakaan Pak Kiai. Gara-gara dia akan menyalip saya Pak Kiai." Mendengar penuturan dari si Aldi, Pak Kiai lantas menasihatinya, "Intine kaya ki Mas Aldi. Sapa wonge sing wis berbuat jahat karo sampean, insya Allah wis sadar Mas. Begini Mas Aldi, siapa orangnya yang sudah berbuat jahat sama Mas Aldi, insya Allah orangnya sudah sadar. Tapi ya Mas Aldi coba dipikir-pikir lagi. Barangkali ada orang yang tidak sengaja ataupun disengaja yang Mas Aldi lukai." "Iya Pak Kiai. Pak Kiai, sebenarnya saya kenapa Pak Kiai?" "Mas Aldi terkena santet puhul." "Santet puhul Pak Kiai?" "Iya. Nanti setelah dari sini Mas Aldi akan saya berikan bacaan agar bisa selamat dari santet itu. Nanti sepulang dari sini Mas Aldi sholat 2 rakaat. Setelah itu Mas Aldi baca ayat kursi sebanyak 5 kali. Sehabis selesai, Mas Aldi nanti keluar rumah. Di depan rumah Mas Aldi ada pohon mangga. Di bawah pohon mangga nanti Mas Aldi gali tanah itu. Di bawah situ ada benda yang dibalut sama mori. Setelah Mas Aldi sudah mengambil benda itu, langsung dibakar ya Mas." "Iya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai." "Sama-sama Mas." Akhirnya Aldi pun pamitan kepada Pak Kiai.
disusul dengan Rian. Mereka pamit pulang. Aldi pun langsung melakukan apa yang tadi diperintahkan sama Pak Kiai. Dia melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, dia membaca zikir dan membaca ayat kursi sebanyak 5 kali. Dulur-dulur, di sini Aldi melakukan itu pada malam hari. Setelah dia selesai dengan apa yang diperintahkan sama Pak Kiai, dia lantas keluar rumah. Sebelum Aldi mendekati pohon mangga yang ada di depan rumahnya, Aldi kayak melihat ada sosok putih di balik pohon mangga itu. Seketika Aldi pun penasaran. Tapi dengan adanya sosok putih itu, Aldi mencium bau yang sangat menyengat sekali. Bau yang sangat busuk sekali. Bau yang tidak sedap. Aldi pun kuat ora kuat, kuat tidak kuat, dia memberanikan diri sambil memegangi hidungnya seperti ini. Saking baunya yang sangat menyengat. Setelah semakin dekat, ternyata itu adalah sosok pocong. Tapi setelah Aldi dekat dengan pohon mangga itu, pocong itu seketika menghilang. Setelah sosok pocong itu pergi, Aldi langsung menggali tanah itu yang ada di bawah pohon mangga. Galinya itu dengan semangat. Ini Aldi menggali tanah itu jam 12 malam dulu. Jam 12 malam. Setelah dia menggali tanah cukup lama, akhirnya dia menemukan benda yang dibalut mori. Mori itu kain kafan. Aldi langsung mengambil benda itu. Setelah mengambil benda itu dari dalam tanah, diambillah itu. Aldi langsung meratap. Sopo sih sing nglakoni iki karo nyong yo? Siapa sih yang melakukan hal ini ya? Kok kejam sekali? Aku punya salah apa? Sehingga ada orang yang sangat kejam menaruh ini di depan rumah saya. Aldi yang melihat bungkusan kain kafan itu, ia pun langsung menyiram benda itu dengan bensin dan membakarnya langsung di tempat itu. Sambil melihat benda itu dibakar, ia kembali menangis. Ia punya salah apa sehingga ia harus menerima semua ini? Setelah benda itu berhasil dibakar oleh Aldi, Aldi pun kembali masuk ke rumah. Lantas ia tertidur. Setelah 3 bulan berlalu, Aldi akhirnya kembali bisa mengikuti acara event balapan. Di sini ekonomi Aldi kembali membaik. Dari minggu ke minggu, Aldi selalu mendapat job untuk ikut balapan. Akhirnya ekonomi Aldi yang dulu memburuk kini mulai stabil. Nah, di sini ketika Aldi sedang mengotak-atik motornya dan memandikan motornya pakai air kembang, dan ada satu lagi, Aldi mengajak ngobrol sama motornya. Itu menurut saya itu hal yang wajar ya. Jadi memandikan kembang itu bukan berarti kita melakukan hal mistis. Bisa saja kita memandikan itu supaya biar motor itu bisa bersahabat lah dengan kita di saat kita sedang melakukan balapan. Terus kalau kita sedang komat-kamit di depan motor, ya sama seperti zaman sekarang lah. Di zaman Valentino Rossi sedang akan melakukan balapan, dia kan sering mengajak ngobrol motor tuh. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan itu biar pembalap sama motor itu ada chemistry, seperti itu. Jadi dahulu Aldi dengan Devan itu tidak ada sangkut pautnya. Itu murni cuma kecelakaan. Setelah Aldi hendak selesai membersihkan motornya, tiba-tiba Aldi mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumahnya. Dan seketika Aldi mendengar suara salam. Seketika Aldi pun bergegas bangun dan berlari ke depan. Ia lantas membukakan pintu rumahnya.
Nah, di sini setelah Aldi membuka pintu rumahnya, Aldi dikejutkan dengan kedatangan seorang ibu-ibu yang dalam keadaan menangis. Aldi pun lantas mengajak ibu itu masuk ke dalam rumah. Aldi memapah ibu itu untuk duduk di kursi. Setelah Aldi sudah memapah ibu itu, Aldi juga ikut duduk di samping ibu itu. Dulur-dulur, ibu ini yang datang ke rumah si Aldi itu, ternyata dia adalah ibunya si Devan. Nah, dia memberitahu kepada si Aldi jika selama ini yang telah menimpa si Aldi dari balapan sampai ekonominya hancur itu adalah ulah dari si Mario. Nah, Mario ini adalah adik dari si Devan. Si ibu itu lantas memohon maaf kepada si Aldi. Aldi, ibu minta maaf pada kamu jika selama ini Mario sudah banyak salah sama kamu. Aldi yang tahu ini adalah perbuatan Mario, ia langsung seketika marah. Tidak bisa, sudah melakukan ini kepada saya. Ekonomi saya sudah hancur, teman-teman saya juga sudah meninggalkan saya semua. Ibu dengan mudahnya datang ke sini meminta maaf. Tidak bisa, Bu. Saya sudah beberapa tahun hidup menderita, Bu. Ibu dengan datang ke sini cuma minta maaf, itu tidak bisa mengganti penderitaan saya, Bu. Nah, Aldi, tolong maafkan Mario, nak. Di mana Mario, Bu? Saya akan buat perhitungan sama dia. Nah, Aldi cari Mario. Iya, di mana dia? Mario sudah meninggal 3 bulan yang lalu, nak. Mendengar jawaban dari ibu itu, Aldi yang saat itu sedang naik pitam, tiba-tiba ia terdiam. Seketika ia lemas mendengar Mario sudah tiada. Nah, di sini Mario mengalami kecelakaan itu sehabis dia pulang dari rumah Pak Kiai. Sebenarnya Mario itu sudah membicarakan apa yang dia lakukan selama ini kepada Aldi, kepada Pak Kiai. Setelah Mario pulang, Aldi datang dengan riang. Dia minta saran dan solusi kepada Pak Ustadz, Pak Kiai. Pak Kiai itu sebenarnya sudah tahu, tapi dia hanya diam saja. Dia cuma ngasih wejangan saja kepada mereka. Mario yang pulang dari rumah Pak Kiai, dia mengendarai motor dengan sangat kencang sekali. Dia begitu meratapi kesalahan yang selama ini dia lakukan. Dia sampai tidak stabil mengendarai motor dan akhirnya dia menghantam truk. Tapi di sini Mario masih terselamatkan. Jadi seperti itu, nak. Sebelum Mario meninggal, dia sudah menceritakan semuanya pada ibu. Dan pesan Mario, dia kepingin jika semua perbuatan yang telah ia lakukan, nak Aldi bisa memaafkannya. Begitulah, nak. Aldi yang mendengar jawaban dari si ibu, dia lantas meneteskan air mata. Dia dengan sedih airnya menjawab, "Ya, Bu, saya memaafkan Mario dan saya juga terima kasih. Dulu saya sama Devan, anak ibu, itu adalah teman dekat. Di saat saya main ke rumah ibu sering membuatkan saya nasi goreng. Ibu sering membuatkan saya minum.
di saat saya sedang ada masalah, ibu sering ngasih nasihat ke saya. Insya Allah saya sudah memaafkan Mario, Bu. Nah, di keesokan harinya, akhirnya Aldi pun berziarah ke makam Mario. Dan tak lupa, dia pun berpindah ke makam si Devan. Aldi mengirimkan doa kepada sahabatnya itu, Devan, dan adiknya Mario. Nah, di sini dulur-dulur, buat kalian yang belum tahu santet buhul itu apa, nah di sini Kang Irul akan memberitahukan santet buhul itu. Santet buhul itu adalah santet, semacam benda yang dibalut pakai mori. Mori itu kain kafan, kain yang digunakan untuk membungkus mayat. Biasanya itu ditanam di area terdekat yang akan menjadi sasaran. Nah, buhul ini semakin dia ditanam, kalau semakin bekerja itu akan semakin dalam. Nah, di sini juga dahulu pernah ada salah satu nabi yang terkena santet ini, dulur-dulur. Dan nabi itu adalah Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya cerita pun selesai. Sebentar, pesan moral buat dulur-dulur semua ya. Di sini yang terpenting, janganlah kalian mempunyai sifat dendam, karena dendam itu tidak baik buat kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.